wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam niku hukumipun napa, Bu? Sunnah. Sing wajib niku menawi jawab salam. Dados kula teng mriki uluk salam niku hukumipun sunnah. Panjenengan sedaya teng mriku mireng kula uluk salam niku jawab hukumipun napa, Pak? Wajib. Dados salam itu adalah doa. Dados kula langsung pindah malih nggih, jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati guru saya Simbah Kyai Haji Ahmad Alwani Nawawi Al-Qadri As-Samadani, Bapak Kyai Haji Isnuddin Asnad SPDI, Bapak Kyai Mustahidin, dan Bapak Guru, Ibu Guru, Dewan Guru, Ustadz Ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, juga tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua yang saya harapkan barokah doa dan ilmunya. Badan Sumber Dumadang sedaya rekan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GB Ansor rekan Banser ingkang tansah kaula hormati lan ije ingkang tansah kaula mulyakaken. Muslimin Muslimat Ansor wal Fatayat Pak Mimin Pak Maman Pak Putra si Pak Kotumat badan kira-kira hormat santri putra santri putri jomblo putra jomblo putri duda-duda rondo-rondo dan cepeta rapi sing tua-tua muga-muga cepet munggah kaji. Cepet mati sembrono karo wong tua. Sing tua-tua muga-muga cepet tindak haji. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat sehat panjang umur, sehingga pada kesempatan siang hari ini berkah sifat kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dapat bermuajahah bil wujud tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Marilah kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid di lisan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh ibadah. Amin. Majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Air merah dijauhkan dari segala musibah. Amin. Air merah dijauhkan dari segala fitnah. Amin. Diparingi dzurriyyah ingkang shalih shalihah. Amin. Diparingi rezeki ingkang murah berkah barokah turah-turah kagem sangu ibadah. Amin. Saya doakan Pak Turmudi istrinya tambah. Kenapa gak diamini? Jangan salah paham Pak Turmudi, nyuwun sewu. Maksudnya tambah di sini istrinya tambah cantiknya. Menggarwa toh, menggarwa. Semoga istrinya itu tambah cantiknya, tambah solihahnya, tambah sayangnya, tambah anaknya juga nggak apa-apa ya. Aja pelit-pelit diamini baik.
Sedekah niku lak mboten kemudurangi bondo. Nak infak lan bondo. Jenengan ngesem teng ngarepe tiyang niku jenenge sedekah. Ndongaake apik kalih tiyang niku nggih sedekah. Nak mboten kok ndongaake apike wong ya. Menawi mireng donga sing apik, amine sing gasih gitu, Bro. Lanjut ya. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, the best mind leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ya. Insya Allah suaranya lembut banget maksudnya. Orang yang paling bahil, orang yang sangat pelit itu siapa? Ada yang tahu? Siapa? Masya Allah. Siapa ya, Pak Suswo? Pak Suswo, Masya Allah. Ya betul. Kata Nabi, orang yang dikatakan sangat pelit itu adalah ketika mendengar nama Nabi Muhammad di sisinya, dia tidak mau bersolawat pada Nabi. Jadi ketika misalkan saya Allahumma sholli ala Muhammad, ketika tidak dijawab, ketika mendengar tapi tidak dijawab, itu termasuk orang yang sangat pelit. Orang sing pelit itu kuburannya apa, Bu? Sempit. Jangan milih kuburannya sempit, napa luas? Luas, artinya luas. Saya ulang ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fitini fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, niki kula kalih ngadeg mboten napa-napa nggih. Sinten mengke niku jawil-jawilan kalih sebelahe. Turune kepengin presani kula. Lah wong kula niki kok sing dijiwiti sebelahe. Terus kula kalih ngadeg mboten napa-napa nggih. Pak, Bu, sebenarnya dari kemarin itu saya lagi mikir, Bu. Lah saya ini kan di sini ibaratnya teko. Bapaknya tahu teko? Teko itu ceret kecil. Menurut sini apa? Ceret ya. Beda. Teko sama ceret itu beda. Tentang teko itu ceret kecil. Kalau ceret ya ceret. Jadi teko itu isinya itu cuma sedikit. Kalau buat ngisi air kedua gelas aja tekonya udah mau habis airnya. Makanya kalau teko itu beda dengan ceret. Ceret itu isinya banyak. Buat isi air ke 15 gelas masih sisa air. Makanya kalau teko itu bunyinya berbeda dengan ceret. Kalau teko ngisi air ke gelas bunyinya itir-itir. Kalau ceret bunyinya otor-otor. Otor-otor. Masuk. Nah, jadi anehnya orang air merah sini layang banyak kiai-kiai alim, piantun alim sing bisa otor-otor. Layang ngapain ngundang sing itir-itir. Nah, jadi siang hari ini ternyata Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah sedang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan bahwa piantun-piantun alim yang ada di Kalimantan ini, yang ada di air merah ini tidak sombong dengan ilmunya, tidak sombong dengan pangkatnya, tidak sombong dengan pengalamannya. Lah ini nyatanya ada Pak Kiai Khalil, ada Pak Ustadz Yasir. Beliau walaupun sudah tinggi ilmunya tapi
Tapi beliau Masya Allah mau hadir di sini hanya sekedar melihat nungguni bocah cilik lagi belajar ngomong. Masya Allah, terima kasih ya Pak Manajer, Pak dan lain-lain. Nah, jadi jika nanti ada ucapan yang kurang pas di hati ataupun kurang pas didengarkan, mohon untuk dimaklumi. Karena saya ini di sini ya masih belajar. Saya di sini tidak ada niatan mau ngulangi panjenengan sedaya niku mboten. Tapi kalau teng mriki niate belajar sareng-sareng panjenengan sedaya golek ridhanipun Gusti Allah. Terus kula niku teng mriki nggih umure niku enten sing ngertos umure kula pinten? Kira-kira pinten? Pinten? 18. Nggih, terus 20, Masya Allah, 40. Apa rupane terus tua banget ya? Sekiranya sembuh, bukan ya? Dari umur kalau itu kasih 18 tahun, punjul 2 bulan. Kalau niku nggih status kula itu masih menjadi santri. Saya mondok di Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwodadi, Jawa Tengah, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Ada yang tahu Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwodadi, Gadingrejo, Kepil, Wonosobo? Belum. Nanti kalau mau tahu searching di YouTube, di Google, di TikTok itu juga ada. Jadi saya mondok di situ. Terus saya masih sekolah Bu, Pak, saya masih sekolah kelas 3 MA. Jadi saya sekolahnya belum lulus. Ya sebentar lagi ya, sabarlah lulus. Jadi saya ini merasa masih sangat bodoh sekali. Tapi Masya Allah, kenapa ya inilah, gak tahu. Ya jadi setelah kelas 3 MA, insya Allah karena saya masih merasa bodoh sekali, belum bisa apa-apa, ilmunya juga masih kurang. Saya mau lanjut mencari ilmu di Mesir, di Kairo. Mohon doanya dengan Bapak Ibu ya. Saya minta doa, kok malah ditepuk tanganin? Diaminin dong. Allahumma amin. Terima kasih. Nah Pak, Bu, sebelum saya bicara panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas sama dengan volume, saya kan di sini rasanya masih bingung kalau mau ngomong bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Karena di sini rata-rata ada gimana? Saya kasih pilihan aja. Saya di sini suruh ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Ya, si bujang-bujang nantang nih. Ya udah, jika ini yang engkau hendaki, saya kabulkan. Nanti rasanya kecewa, udah nantang kan? Praise and gratitude we pray for the prisoners of Allah Subhanahu wa Ta'ala, because we are still given the opportunity to gather in the heart without hiding anything. We continue to send salat and greetings to our Lord the great Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, when protest from the Jahiliyah era to the Islamic era. Amin Allahumma. Amin. Kenapa diamini? Ya Allahumma. Nanti kau ucap amin itu karena kertas artinya apa sekedar ngetut nih. Aminnya saja. Nah, jadi mas, ini dikarenakan banyak yang belum paham dengan bahasa Inggris. Jika saya di sini ngomongnya bahasa Inggris terus itu bahaya. Nanti saya ditinggal bubar, gimana? Terus nanti kalau nggak bubar pun saya di sini ngomong bahasa Inggris sampai 1 jam, 2 jam, 3 jaman lah. Saya sampai tidak ada ilmu
Gedang tutuk godhonge sengkleng, uang ngantuk lambene ndopret. Gedang tutuk dipangan ular, uang ngantuk mengakaro ngiler. Nah itu kan bahaya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Nah, jadi ini kesepakatannya saya di sini sudah ngomong bahasa apa? Oh, Indonesia. Baik deh kalau begitu. Saya di sini nggak akan bahas yang susah-susah. Saya di sini mau bahas yang gampang-gampang aja, nggak mau yang susah-susah. Apalagi lihat wajah-wajah kalian semua itu udah susah. Jadinya saya ngomongnya yang gampang-gampang aja ya. Kasihan, udah susah tambah susah. Ya, ini canda ya, jangan tersinggung ya. Nah, Bu, Pak. Yang belakang, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Ini temanya membentuk Muslim tangguh menuju Indonesia tumbuh. Jadi Indonesia itu ibarat rumah besar. Di dalam rumah terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, kamar Hindu, kamar Katolik, kamar Buddha, dan kamar Konghucu. Saya meyakini ketika orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan terjadi yang namanya masalah. Akan terjadi masalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamar orang lain, ngiler, dan bahkan ngompol. Pasti itu jadi masalah, betul? Betul atau betul? Pasti betul lah, orang nggak dikasih pilihan salah. Betul atau salah? Betul. Betul. Jadi maksudnya gini, begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini sungguh luar biasa. Nyatanya ini, Pak Manajer mohon maaf, walaupun beliau bukan orang yang memeluk agama Islam, tapi beliau tersarawuh di sini. Yang berpakaian seperti orang Islam sungguh luar biasa. Kita doakan semoga Pak Manajer selalu dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saya sungguh bahagia banget di sini, rasanya itu nggak mau balik lagi bicara, Bu. Terus saya itu dari kemarin mikir, kayaknya pengajian ini panitianya semangat, warganya semangatnya, masya Allah luar biasa. Ini tadi ada yang nyanyi Indonesia Raya, terus ya Allah tadi ini sungguh semangat semua. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yang tepuk tangan saya doakan hutangnya lunas semua. Nak dibayar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am yang artinya janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi sederhananya adalah
wis panjenengan wae. Oh, you Sabrina. Kamu nggak apa-apa ya. Jadi jika kamu tidak mau dihina orang lain, maka jangan pernah menghina orang lain. Tuh. Rasulullah bahkan pernah bersabda, pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina oleh orang lain? Mana mungkin wahai Rasul, orang tua kami menghina orang tua kami dihina oleh orang lain? Bagaimana jawaban Rasulullah? Jika kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Begitupun jika Tuhan kamu tidak mau dihina oleh orang lain, maka jangan pernah sekali-kali menghina Tuhan orang lain. Jadi ketika orang Indonesia tidak bisa akur cuma gara-gara perbedaan agama, berarti kalah dengan burung. Burung itu punya agama, Bu. Burung itu pun agamanya berbeda. Burung itu agamanya ada dua, Pak. Kalau nggak Kristen, ya Islam. Burung Kristen, nyatanya ada burung yang namanya burung gereja. Burung Islam, ada burung yang namanya burung emprit kaji. Burung emprit kaji itu adalah burung yang kepalanya berwarna putih, itu emprit kaji. Tapi kalau ikan, agamanya cuma satu, pasti agamanya Kristen. Nyatanya yang Katolik, Islam, ikan itu Katolik. Nyatanya yang paling besar namanya paus. Nah, jadi burung gereja nih sering sekali masuk masjid. Karena pas saya di Pondok itu sering sekali melihat burung gereja berada masuk di masjid. Tapi di masjid tidak ada tulisan burung gereja dilarang masuk masjid, itu tidak ada. Nah, inilah indahnya Indonesia. Semua bebas beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang dalam Pancasila dengan bunyi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa, Mas? Masya Allah. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu suara. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah karena suka bersedekah. Jadi ketika Nabi Ibrahim punya makanan, lucunya ketika Nabi Ibrahim mau ngasih makanan ke orang lain, ditanya dulu orang tersebut, "Hei, kamu nyembah siapa?" "Saya menyembah apa? Saya menyembah seperti apa yang kamu, siapa yang, maksudnya saya menyembah seperti apa yang kamu sembah Ibrahim." "Wah, ya udah, ayo kamu makan." "Hei, kamu nyembah siapa?" "Sebelahan kita sama Ibrahim." "Ya udah, kamu makan." Sampai suatu ketika ada orang yang ditanya, "Kamu nyembah siapa?" "Sorry Ibrahim, saya nyembah yang lain, kamu nyembah Tuhanmu." Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim? "Sorry, kamu gak usah makan dulu." Kenapa? Karena sembahan kita beda. Akhirnya di waktu itu, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hei Ibrahim, kenapa dia nggak dikasih makanan?" "Tuhanmu, sembahan dia berbeda dengan sembahanku." Allah katakan, "Ibrahim, orang yang nyembah aku kasih rizki. Dan orang yang tidak nyembah aku kasih rizki. Rizki itu kan nggak cuma berupa uang doang. Rizki itu juga nggak cuma berupa makanan doang. Yang namanya anak itu juga rizki. Yang namanya kesehatan itu juga rizki. Laka aku Ibrahim ngasih makanan sekali kok kebanyakan syarat." Akhirnya Nabi Ibrahim langsung memanggil orang tersebut dan kemudian Nabi Ibrahim ngasih makanan kepadanya. Begitulah indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita toleransi. Kemudian konsepnya dalam bahasa agama Islam adalah man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Engkau mau beriman, berimanlah. Tidak, yaitu urusan kamu. Dalam toleransi sebagaimana ayat yang telah kita pahami, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Pak, Bu, saya mau tanya nih,
Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Jadi silaturahim itu bisa memanjangkan umur sekaligus bisa memperluas rezeki. Amin Allahumma. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ahada ayyusagalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau lapang rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung silaturahim." Jadi ada acara kayak gini nih, saya senang banget melihatnya, Bu. Saya bahagia banget, Masya Allah. Tentunya yang senang, yang bahagia bukan saya doang. Ulama-ulama lain, kiai-kiai lain, apabila tahu seperti ini sungguh sangat bahagia beliau-beliau. Terus bukan mereka doang, bukan beliau-beliau doang yang bahagia, yang senang. Tentunya Allah pasti suka banget, Allah pasti senang banget, Pak. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kerahmatan, Allah bukakan pintu hidayah dengan lantaran ada acara kayak gini. Karena walaupun sholatnya 23, walaupun sholat tarawihnya 23 rakaat, walaupun tahajudnya sampai kakinya bengkak, walaupun sudah membangun masjid, tapi kalau memutuskan tali silaturahim, hadisnya sahih. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim juga ada. Bagaimana la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qatil rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak masuk surga. Silatu artinya menghubungkan, silatu artinya merekatkan, silatu artinya menempelkan dan mengikatkan rahim. Karena memang pada awalnya dulu mereka adalah satu rahim, lalu kemudian rahimnya terpisah-pisah dan sekarang mau disatukan lagi. Adapun kita yang berbeda suku, antara suku Jawa dengan suku Dayak, suku Makassar dengan suku Minangkabau, suku Melayu dengan suku Sunda dan lain-lain, maka itulah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ada lagi persaudaraan kebangsaan, ukhuwah wataniyah, sama-sama NKRI, sama-sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ukhuwah wataniyah. Ada yang membuatnya syair Mars Jalal Waton. Tadi itu udah kita nyanyikan bersama-sama. Jadi syair Mars Jalal Waton ini yang menciptakan itu, yang mengarang itu salah satu ulama besar yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada awalnya Mars Jalal Waton ini dinyanyikan sebelum para santri-santri mau hendak belajar. Lalu kemudian Mars Jalal Waton ini berkembang yang menjadi penyemangat para pemuda Islam dalam mengusir penjajah dari Belanda. Mars Jalal Waton ini memang sengaja dibuat, dinyanyikan berbahasa Arab karena untuk mengelabui penjajah-penjajah Belanda. Ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa maksud dari Mars Jalal Waton ini kan di situ ada kali dua kata, Jalal sama Waton. Yang maksudnya Jalal Waton ini kita harus cekelan waton. Lah yang dinamakan waton itu adalah iman. Kita harus cekelan iman. Kalau kita tidak punya iman, maka kita akan geleor. Bahasanya apa ya? Ya, itu. Gimana? Oh ya. Oleh. Ada lagi yang lebih besar. Tadi kan sudah ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Ada lagi yang lebih besar, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama manusia. Walaupun kita berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi tetaplah
bersama-sama dengan penuh kesatuan, persatuan dan kerukunan. Terus salah satu cara untuk membentuk Muslim tangguh menuju Indonesia Tumbuh itu adalah dengan cara menyambung silaturahim. Kenapa? Kalau saya tidak menyambung silaturahim dengan kiai-kiai saya, dengan panjenengan sedaya juga, saya tidak bisa seperti ini. Karena pada awalnya ketika saya mau masuk ke pondok, bapak saya itu bilang gini, kan udah sewawancara Pak Kiainya. Bapak saya itu bilang gini, Assalamualaikum Pak Kiai. Yang pertama saya datangnya ke sini, saya mau silaturahim. Yang kedua, ini anak saya nitip, monggo diajari, dididik, pripun carane ben dados tiyang ingkang sukses, ben dados tiyang ingkang manfaat, gadhahi ilmu sing manfaat barokah. Gitu, bapak saya sama mama saya gitu. Jadi yang pertama adalah silaturahim. Jadi ketika saya kok enggak ada silaturahim dengan panjenengan saudara, kita di sini semua kan berkumpul-kumpul di sini karena apa? Karena silaturahim. Nah, pentingnya memondokkan anak, menyekolahkan anak, memberi pendidikan kepada anak, yaitu supaya kita ya panjenengan supaya itu kita ketika di akhirat nanti kita tenang di sana. Karena apa? Coba kalau kita lihat zaman sekarang itu banyak anak-anak yang berbedalah dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu anak-anak mainnya ya blokok-blokokan itu. Di sini blokok itu bahasanya apa ya? Lumpur. Ya lumpur. Mainan lumpur, mainan masak-masakan, mainan petak umpet. Tapi kalau sekarang kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu mainnya apa? HP. Itu anak kecil ada yang langsung ke HP gitu. Ngaku dia, masya Allah, sadar dia. Terus anak-anak zaman sekarang itu kalau nggak dikasih pendidikan itu rugi banget, Bu, Pak. Ya kalau panjenengan saya kok merasa belum bisa mendidik anak, masih merasa bodoh, belum bisa mendidik anak, monggo dititipkan anak-anak teng pesantren. Karena di pesantren itu saya pengalaman sendiri, saya bisa ngomong gini karena pengalaman kan. Jadi di pesantren itu orang-orang di luar sana pada mainan HP, mainan Honda, keren-kerennya di jalan-jalanan, mainan balap-balapan. Tapi kalau di pesantren sibuk membaca Al-Quran, membaca kitab, sibuk belajar sabar, sibuk belajar ikhlas, sibuk belajar apa lagi? Belajar silaturahim, menghargai orang lain. Terus ketika di akhirat nanti, ketika kita mati, semua amal itu akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, apa lagi? Anak salihah. Ya betul. Coba kalau kita pikir, kalau kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, nggak punya anak salihah, nggak punya rizki jariah, sedekah jariah, amal jariah, siapa yang akan menolong kita nanti di akhirat? Di dunia ini kan ibarat cuma mampir ngombe, betul? Jadi betapa ruginya kalau
umpama kok tidak punya amal jariah, tidak punya anak solihah, itu yang akan menolong kita itu siapa? Kalau bukan amal-amal itu. Tapi kalau kita punya anak yang solihah, bisa jadi anak itu membawa, menarik ibunya, menarik sang ayah, sang ibu yang karena dia mungkin belum punya, maksudnya belum ada pengetahuan ilmu sholatnya masih belang-belang, tapi anaknya solihah, bisa jadi berkah dengan anaknya itu, maka anak itu akan menarik seorang ayah dan ibu masuk ke surganya Allah. Amin. Terus Bu, kalau panjenengan punya anak, ya udah punya anak semua ya? Udah. Belum ini belum. Ketika punya anak, kok anak itu melakukan kemaksiatan, maka dosanya mengalir ke bapak ibunya. Begitupun ketika seorang anak melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, sholat, dan lain-lain, amal-amal soleh yang lain-lain, maka pahala itu pun akan mengalir ke ayah dan ibunya. Tinggal kalian pilih, tinggal panjenengan pilih aja. Mau pahala yang mengalir atau dosa yang mengalir? Tentunya pasti pahala. Jika mau pahala yang mengalir, maka pentingnya mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang bisa membanggakan panjenengan sedaya. Jadi ketika terkadang kebanyakan orang itu kalau mau memondokkan anak itu takutnya di apanya? Di biaya. Jadi yang namanya anak itu rizkinya itu udah diatur sama Allah. Nggak usah takut dengan biaya-biaya. Nah saya ini Bu, Pak, pondok dari kelas 5 SD sampai dibela-belain ayah dan ibu saya pergi ke Kalimantan, merantau di sini, nyatanya udah 8 tahun saya pondok, ya tetap ada rizkinya. Ya kadang sih saya di pondok itu ya merasa kelaparan, ya itu kan karena hati ya. Jadi rizki itu semuanya udah ada yang ngatur, nggak usah khawatir tentang uang biaya, itu nggak usah khawatir. Karena jika memang itu yang terbaik, memang itu kebaikan, Allah pasti kasih jalan. Lah saya ini mau kuliah ke Mesir, mau ada cita-cita mau kuliah ke Mesir, sedangkan biaya pemberangkatan dari Indonesia ke Mesir itu ya 15 jutaan lah. Saya nggak ada pikiran uang ya, pasti ayah dan ibu ya mikir uang ya. Saya aja juga. Saya mikirnya itu gini. Kalau memang ini yang terbaik, kalau memang ini kebaikan, saya yakin Allah pasti kasih jalan. Gitu. Ya kita buktikan aja. Saya bisa sampai Mesir beneran apa enggak? Kalau bisa berarti sungguh Allah itu maha banyak. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Kita kalau mau minta kekayaan, jangan minta sama orang, karena cuma Allah aja yang maha kaya. Gitu ya. Kunci menjadi syahid itu apa Bu? Ingat dong ya Allah, jangan gitu, musyrik itu. Jangan ingat. Kalau kita mau rizki yang kecukupan, itu ya mintanya sama Allah aja. Allah pasti kasih jika itu memang untuk kebaikan. Gitu ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua untuk menyambung silaturahim walaupun berbeda agama. Walaupun berbeda agama, kata Nabi, silahkan sambung silaturahim walaupun berbeda agama. Tapi ingat, ada batasan. Untuk masalah sosial, silahkan disambung silaturahim.
sedekah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ma min muslimin yuqradu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Yang artinya, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman dua kali kepada muslim lainnya kecuali satunya bernilai sedekah. Nah, melihat dari hadis ini sudah jelas bahwa tingkatan orang yang memberikan sedekah lebih tinggi daripada orang yang memberikan pinjaman. Orang yang memberikan sedekah, dia tidak berharap kembalian terhadap yang disedekahnya. Tetapi orang yang memberikan memberikan pinjaman, dia masih berharap kembalian terhadap orang yang diutangi. Betul? Betul. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang Isra Mi'raj, Rasulullah sempat diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril ke surga. Dan di surga itu, Nabi itu melihat tulisan yang tulisannya itu bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah ketahui. Bahwa tulisan itu menerangkan bahwa ternyata orang yang memberikan menghutangkan itu jauh lebih mulia daripada orang yang memberikan sedekah. Orang yang memberikan sedekah, Allah ganti 10 kali lipat. Sedangkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman, Allah ganti 18 kali lipat. Karena Nabi Muhammad merasa janggal di hatinya, Nabi Muhammad langsung bertanya dengan malaikat Jibril, kenapa orang yang memberikan hutang atau pinjaman itu jauh lebih mulia daripada orang yang memberikan sedekah? Malaikat Jibril memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad. Orang yang memberikan sedekah belum tentu yang disedekahinya itu membutuhkan. Sedangkan orang yang memberikan hutang, sedangkan orang yang meminjam itu sudah tentu dia sangat membutuhkan sehingga dia harus meminjam. Jadi orang yang disedekahi belum tentu dia membutuhkan, tapi orang yang hutang sudah tentu dia sangat membutuhkan. Maka disinilah letak mengapa orang yang memberikan pinjaman jauh lebih utama daripada orang yang memberikan sedekah. Coba kalau kita lihat sekarang itu banyak orang-orang yang di jalan-jalan sana yang berpakaian, berpenampilan robek-rabek, menampilkan bahwa dia adalah seorang orang yang tidak mampu, yang miskin gitulah. Dia mengemis, mengamen di jalan. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata di balik dari penampilan itu ternyata dia punya mobil mewah, punya rumah mewah, kan kita nggak tahu. Tapi orang yang hutang itu kan sungguh mungkin dia sangat membutuhkan sehingga dia harus meminjam. Namun apapun itu, baik orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain ataupun yang memberikan sedekah tentunya mempunyai keutamaan masing-masing. Orang yang hutang itu biasanya apa? Kalau pinjam, wajahnya lebih manis dibanding madu. Kalau ditagih, wajahnya lebih ganas dibanding malaikat Israel. Orang hutang itu juga minjemnya melas, bayarnya males. Betul? Betul. Pengalaman ya. Jadi hidup sederhana tanpa hutang itu lebih menenteramkan daripada tampil kaya tapi banyak hutang. Betul. Terkadang hutang inilah yang menjadikan silaturahim kita itu terputus. Karena seumpama saya hutang 5 juta sama Pak Turmudi. Saya baca itu di sini kan ada namanya. Saya hutang 5 juta sama Pak
Termudi. Sudah 1 tahun saya tidak bisa bayar. Dan saya ketika mau kepedukan, mau bertemu sama Pak Termudi itu kan enggak lah, saya takut kan jadi dari silaturahim itu kan terputus ya Pak ya. Iya enggak? Iya, saya juga di pondok itu pernah pengalaman, tapi utangnya cuma 5.000, nggak sampai 5 juta. Nah, jadi jangan walaupun tingkatan orang yang memberikan pinjaman itu jauh lebih utama daripada orang yang memberikan sedekah, tapi jangan sepelekan dengan sedekah. Sedekah itu fadilahnya gede banget Bu, Pak. Jadi ketika panjenengan kok sedekah, diniati ketika pas sedekah, mas saya ini mau sedekah HP ya, mau sedekah HP. Saya kasihkan kepada anak yatim, contohnya misalnya. Saya kasihkan, pas saya kasihkan HP ini ke anak tersebut, diniati di hati, ya Allah berkah sedekah ini, mudah-mudahan segala penyakit saya, segala penyakit yang ada di ayah dan ibu saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa ketika waktu sedekah itu sangat mustajab Bu. Kalau nggak percaya buktikan. Kuncinya 1, asal yakin. Yakin tidak akan sah jika disertai dengan keraguan. Jadi harus yakin ya. Saya bisa ngomong gini juga karena saya juga pengalaman. Saya tuh kalau di pondok itu suka banget kalau ngasih apa ke orang lain terus diniati ya Allah moga-moga gini, moga-moga gini. Ya alhamdulillah Allah itu yang ngasih, Allah itu mengabulkan. Ya jadi, dan ini ada pengumuman ada dua pengumuman. Yang satu pengumuman baik, yang satu pengumuman buruk. Pengumuman baiknya adalah alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini tidak hujan. Biasanya itu kan jam-jam segini udah hujan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih pintu keberkahan, kerahmatan kepada kita semua. Pengumuman yang kedua, bahwasanya sedekah infak masih berada di dompet panjenengan masing-masing. Jadi ini tandanya panjenengan sekalian itu ajeng disuruhi sedekah infak. Sepakat? Ikhlas? Kok sedikit yang bilang ikhlas ya? Karena ikhlas itu nggak boleh diomongin ya. Ya. Ini kita niatin semoga sedekah infak kita menjadi penyembuh penyakit yang ada di tubuh kita masing-masing. Entah itu penyakit dari hati, entah itu penyakit dari jiwa. Bukan penyakit jiwa, tapi penyakit dari jiwa ya. Berdoa Bapak Ibu ketika mau infak itu berdoa semoga berkah sedekah ini menjadi amal jariah saya nanti dan lain-lain. Bapak Ibu mau berdoa gimana hajat kalian, gimana itu terserah Bapak Ibu masing-masing. Guru saya mengatakan bahwa infakmu akan menyembuhkan penyakitmu, sedekahmu akan memperlancar rezekimu. Sekali lagi, infakmu akan menyembuhkan penyakitmu, sedekahmu akan memperlancar rezekimu. Jadi nggak usah khawatir, sedekah itu pasti Allah ganti. Nggak mungkin orang sedekah itu kok malah tambah miskin, itu nggak mungkin. Pasti Allah ganti. Ada yang diganti 7 kali lipat, ada yang diganti 10 kali lipat, dan bahkan ada yang diganti 1000 kali lipat. Tergantung keikhlasannya kita masing-masing. Maka monggo kita infak sarung-sarungnya kita iringi dengan sholawat ya. Turun badan sudah siap, tidak ngantuk lagi, tidak. Panitia itu panitia penarikan infak ada?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Asyikal Mustafa abshir binailil muna, ya asyikal Mustafa abshir binailil muna, adraka Mustafa safa safa Alhamdulillah. Ini belum ada yang naik, belum selesai yang di bawah. Nanti naik ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah ayatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi jagat raya, bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, "Innama bu'itsu limakarimal akhlaq."
Jika ada orang perempuan melahirkan bayi perempuan, itu mereka berkeyakinan bahwa bayi perempuan itu akan membawa sial. Jadi mereka orang-orang Arab sana mau berbayi perempuan itu hidup-hidup. Coba kalau kita pikir, emangnya yang melahirkan itu siapa kalau nggak perempuan, ya kan? Nah, jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka Rasulullah itu mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk, karena dulu itu perempuan-perempuan itu dikubur hidup-hidup, bayi-bayi itu dikubur hidup-hidup, tapi Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya untuk memperlakukan seorang perempuan seperti ratu. Karena perempuan-perempuan sudah merasakan diperlakukan para lelaki seperti ratu. Pripun niki bapake? Pripun bapake? Nggih mugi-mugi mawon. Sering sehat kabeh. Kewajiban seorang suami itu menafkahi seorang istri. Entah itu nafkah lahir batin, entah itu nafkah lahir ataupun batin. Kalau nafkah lahir itu apa? Dikasih apa? Dikasih apa, Pak? Duit. Dikasih gorengan katanya. Kalau nafkah lahir itu ya dinafkahi, dikasih baju, dikasih make up. Oh, wis tuku dhewe. Duitnya saking sinten? Kerja dewek. Oh, ini gimana? Para suami-suami tidak bertanggung jawab kalau ini ya. Ibunya bahagia banget, saya bilang suami-suami tidak bertanggung jawab sudah. Wah, gitu, Masya Allah. Dan gitu ya. Kalau nafkah batin itu dikasih apa? Dikasih kasih sayang, dikeloni, dicium, apa? Ada dikasih cewek lagi. Kalau dikasih cewek cowok di rumah udah masakin suami, udah bersih-bersihkan rumah, malah sang suami pulang kerja ngasih cewek, itu tandanya suami selingkuh ya. Jadi lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diciptakan, diutus untuk menjadi seorang pengajar, pengaliman, pengajar. Lantas apa yang telah Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada seluruh umatnya? Salah satu ajaran Nabi Muhammad yang hingga hari ini, hingga saat ini masih ada, masih terlaksana, masih terjaga, masih terlihat, itu adalah sholat. Walaupun Nabi Muhammad mengajarkan sholat, tapi Nabi Muhammad itu tidak jargoni. Jargoni itu apa, Bu? Apa, Pak? Saya ngajar atau yang lakoni? Ya, ngajar-ngajar orang lakoni. Nabi nggak gitu. Walaupun Nabi mengajarkan sholat, Nabi Muhammad juga mengerjakan. Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti kalian melihatku sholat. Sampai Nabi Muhammad mempraktikkan sholat, praktek wudu, ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh para habib-habib, ditiru oleh para ulama-ulama, kiai-kiai, orang tua kita, dan ditiru oleh para kita semua. Jadi, apakah sholatnya kita sudah benar? Sholat kita yang kalau dilihat secara mata doang
Jadi ketika ada orang yang misalnya ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, maka berarti dia tidak punya kunci kebaikan, dia tidak punya kunci surga, dan bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Pak, Bu, ini tenda ini bisa berdiri tegak kokoh karena ada apanya? Tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, apakah bangunan ini bisa berdiri? Tidak. Begitupun orang Islam, kalau tidak ada iman, tidak ada tiangnya, tidak ada sholatnya, ketika kita tertimpa masalah, maka dia akan roboh karena dia tidak punya iman. Jadi ketika ada orang yang mempunyai masalah, imannya sedikit itu pasti dia udah depresi ya, mungkin ya stres. Tapi kalau punya iman itu ya udah serahkan aja kepada Allah. Mungkin ini ujian dari Allah, kita sabar aja, kita ikhlas aja gitu kan. Jika ada orang Islam kok nggak sholat, maka di akhirat nanti dia tidak punya kunci kebaikan, dia tidak punya kunci surga. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengatakan misalnya, ini hambaku, ini sedekahmu, ini silaturahimmu, ini dakwahmu, ini pembantu sesama muslim, ini semua amal-amal kebaikanmu. Mana kuncimu? Berkatalah sang hamba, apa kuncinya ya Allah? Allah katakan kuncinya adalah sholat. Oh, hamba katakan lagi, tidak ada kunciku ya Allah. Allah katakan, oke, kalau begitu kamu tidak bisa menikmati amal-amalmu, kamu hanya bisa melihatnya, kamu tidak bisa mengambil amal-amalmu itu, karena kamu tidak punya kunci atau password untuk mengambil ibadahmu itu. Karena suatu saat ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang ceramah, sedang tausiah, tiba-tiba datanglah anak muda menangis di hadapan Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada anak muda tersebut, "Hei anak muda, kenapa kamu menangis?" Kata Rasulullah, "Bagaimana saya tidak menangis? Bapak saya mati, tidak ada yang mensolatinya." Nabi Muhammad bangkit berdiri dari tempat duduknya dan beliau marah. "Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Mengapa mereka tidak mensolati jenazahnya bapakmu? Mereka tidak mensolati jenazahnya bapakku karena jenazahnya berubah jadi babi." Nabi heran, loh, masa iya ada orang kok berubah jadi babi? Lalu kemudian Rasulullah menghampiri mendatangi jenazah tersebut. Ternyata betul, dia berubah menjadi babi. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan orang tersebut supaya jenazah tersebut dikembalikan lagi menjadi manusia. Allah kabulkan doa Nabi Muhammad. Setelah itu jenazahnya dimandikan, dikafani, dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, dia berubah lagi jadi babi. Kemudian jenazah tersebut ya langsung dikubur aja, dikubur. Selesai dimakamkan, anak muda tersebut dipanggil oleh Rasulullah. "Hei anak muda, kesini dulu." "Iya wahai Rasulullah." "Ya bapakmu kan?" "Iya betul." "Apakah bapakmu Islam?" "Ya bapakku Islam." "Apakah bapakmu sholat?" "Ya Rasulullah, seumur hidup saya belum pernah melihat bapakku mendirikan sholat." Maka jadi dia itu ngaku Islam, dia itu Islam, tapi dia tidak pernah menunaikan sholat. Naudzubillah min dzalik. Terus ketika orang yang menyepelekan sholat, menurut kitab At-Tarhib wa Tarhib karangan dari Syekh Abdul Azmi bin Abdul Qawi Al-Mundiri, beliau adalah seorang hafidz besar. Beliau menghafal Al-Quran dari Damaskus dan
namanya Syuja'ul Aqrab. Maka kemudian akan terjadilah dialog antara jenazah dengan utusan tersebut. Sang jenazah bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" "Sayalah utusan Allah dari neraka jahanam. Ana Syuja'ul Aqrab. Saya adalah ular yang ekornya cuma satu, tapi kepalanya tidak bisa dihitung." Apa tugas ular ini? Tugas ular ini adalah melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama sang jenazah disiksa oleh ular tersebut? Tergantung berapa lama datangnya hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nanti setelah seluruh pengantar jenazah kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang akan memberikan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini harus dijawab oleh sang jenazah sebelum sang jenazah melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut para ulama, bagi mereka yang rajin sholat, tidak usah khawatir tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena jika sholatnya baik, maka seluruh pertanyaan Munkar dan Nakir itu akan dijawab oleh sholatnya. Pak, Bu, yang belakang, halo, masih sadar? Alhamdulillah. Jadi, ketika seluruh pengantar jenazah kembali dari pemakaman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir memberikan 5 pertanyaan. Dilalah bahasa Indonesia, dilalah itu apa ya? Kebetulan ya. Kebetulan jenazah itu adalah orang yang bagus sholatnya. Maka ketika malaikat Munkar memberikan pertanyaan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka sholat akan berkata, udah kamu mundur, sekarang urusan saya. Karena waktu di dunia kamu rajin menjaga saya, maka sekarang aku akan menjagamu. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" sholat itu yang akan menjawab, "Allahu Akbar." Malaikat Munkar dan Nakir jalan-jalan kepala, Masya Allah, luar biasa nih orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Sholat lagi yang akan menjawabnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila akhirih. Yang akan menjawab sholatnya. Akhirnya diriwayatkan, malaikat Munkar dan Nakir tidak akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, keempat, dan kelima. Malaikat Munkar dan Nakir langsung naik ke arsy-Nya Allah, lapor sama Allah, "Ya Allah, ini ada hambamu mati, saya tanyain, man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Dia jawab, Allahu Akbar. Allah katakan, "Enggak, sebenarnya bukan orang yang mati itu yang menjawab, tapi karena dia bagus sholatnya. Karena dia bagus sholatnya, maka tidurkan dia seperti nikmatnya pengantin baru yang sedang tidur." Masya Allah. Pengantin baru tidur itu nikmatnya gimana? Angkler. Udah. Nggak usah kasih tahu ke saya, nanti saya jadi kepengen bahaya. Saya tuh tidurnya sama guling aja nikmat banget, apalagi sama suami ya. Apalagi sama kalau guling itu kan tidur sama guling itu nikmatnya ya gulingnya antar. Tapi kalau udah punya suami ataupun istri itu bisa ngetupi bantal guling yang bisa ngentut. Masya Allah. Tapi sebaliknya, jika orang yang sholatnya tidak beres, ketika seluruh pengantar jenazah kembali dari pemakaman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir memberikan
dia bertanya, "Man Rabbuka?" Gitu, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Lah, langsung dipukul kepalanya. Dia pakai bodem dari neraka. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Ya jawabnya Muhammad. Terus malaikat Munkar dan Nakir akhirnya naik ke arasnya Allah, lapar sama Allah. "Ya Allah, ini ada hamba-Mu mati, saya tanyain siapa Tuhanmu?" Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Allah katakan, nah ini nih warga Indonesia yang Pancasilanya beres tapi sholatnya tidak beres. Karena sholatnya dia tidak beres, maka tidurkan dia seperti tersiksanya orang-orang yang sedang sakit gigi. Mending sakit gigi apa sakit hati? Mending waras, ya, mending waras. Maka dari itu, saya yakin masjid sini itu kalau berjamaah, jamaahnya penuh saya yakin. Amin. Oleh karena itu, maka ayo kita perbaiki sholat 5 waktu kita sesuai dengan janji Allah bahwa sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Allah ayatkan dalam Al-Quran yang bunyinya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu artinya sesungguhnya sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Saya kasih tahu ya Pak, tuh dosanya orang Islam. Bentar. Ini di Kalimantan di sini di Air Merah ini biasanya ngaji itu sampai jam berapa? Setengah 4? Jam berapa? Jam setengah 4, Masya Allah. Masa kalau jam setengah 4 itu sholat zuhurnya gimana? Oh, jadi orang Air Merah ini kalau sholat zuhur ke asaran, kalau sholat asar ke maghriban. Sampai jam setengah 4 saya tanyain bapak-bapaknya dulu. Bapak-bapaknya sanggup. Ibunya sanggup. Ibunya kuat. Ya udah, karena bapak-bapaknya sanggup, ibunya kuat, berarti orang mudun-mudun. Pengajian nih. Jadi dosanya orang Islam yang lebih besar daripada zina. Dosanya orang Islam yang lebih besar daripada membunuh bayi. Apa? Ada yang tahu? Meninggalkan sholat, ya betul. Padahal membunuh bayi itu dosanya udah besar, zina juga dosanya udah besar. Masa masih ada dosa yang lebih besar daripada membunuh bayi dan zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngendika, kalau ada hambaku yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dosanya lebih besar daripada zina, dosanya lebih besar daripada membunuh bayi. Jadi ketika kita masih bermaksiat, belum bisa berhenti bermaksiat, jangan pernah meninggalkan sholat. Masalah
Oleh karena itu, maka mudah-mudahan yang gadis-gadis, yang cantik-cantik dapat jodoh yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Amin Allahumma. Yang bilang amin tuh yang gadis-gadis. Udah nikah bilang amin gitu. Maka ibu-ibu, ketika ada anak laki-laki mau meminang anak gadis, yang pertama kali ditengok adalah sholatnya. Ketika ada anak laki-laki misalnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak, saya ada minat untuk meminang, untuk melamar anak Bapak. Datang maghrib. Kenapa datang maghrib? Enggak usah tanya-tanya, kalau mau datang maghrib. Dulu orang tua begitu. Kenapa disuruh datang maghrib? Karena mau diajak ke masjid. Adzan dulu. Kenapa enggak Bapak aja? Saya habis minum sepertiga truk, tenggorokan saya sakit. Saya lagi batuk-batuk, kamu aja. Adzanlah laki-laki tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Cewek suruh ambil itu bisa. Pakai lagunya yang slow supaya sang calon mertua itu hatinya berketik. Pakai lagu yang agak-agak Melayu sedikit, pakai lagu ada yang Madinah itu kan bagus banget. Hayya 'alas shalah. Padahal kalau ada di rumahnya sendiri, kalau ada di desanya sendiri, pakai lagu yang keras, hayya 'alal falah gitu. Tapi kalau ada di depan mertua, pakai lagu yang halus, yang kepenak didengarkan. Nanti selesai adzan, dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana bika wa bika wa sallallahu alaihi Dia berdoa sambil menangis. Begitu sang calon mertua melihatnya, mendengarnya, terketuk hatinya, ternyuh hatinya, luluh hatinya. Jadi pokok kehancuran sekarang itu karena calon mertua tidak menengok calon menantunya. Yang ditengok apanya? Nanti jam berapa siang datang ke kantor. Mau ngapain? Mau dites bisa nyetir mobil atau enggak, punya mobil atau enggak. Betul? Kenapa betul? Salah. Enggak itu ya. Karena itu, Bapak Ibu, ayo kita itu sekarang sudah memasuki zaman-zaman akhir. Banyak tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul di Arab sana, di Timur Tengah sana, udah banyak tanda-tanda kiamat yang muncul. Dalam hadis itu dikatakan tanda-tanda kiamat ini. Sekarang udah banyak yang muncul di Timur Tengah sana. Maka karena itu, ayo kita memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terjerumus, kita ikuti nafsu-nafsu kita. Kita harus bisa melawan nafsu-nafsu kita. Saya yakin kita semua adalah orang-orang ahli surga. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu semata-mata
dari diri saya sendiri. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan hati Bapak Ibu masing-masing, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita sudah dibikinin masjid oleh Pak Manajer yang indah banget seperti ini. Ini semua adalah desainnya Pak Edison, Pak Manajer. Gak ada di estet-estet lain masjid yang indah banget gini. Maka mari kita besarkan masjid ini bareng-bareng. Indonesia ini bisa maju, muslimnya juga tangguh. Tangguh itu kata lain dari tangguh itu apa? Maju. Indonesia bisa makin maju, muslimnya juga bisa makin maju. Itu karena siapa? Karena manusianya, betul. Oleh itu kita harus semangat untuk mencari ridha Allah. Di dunia ini kita cuma mampir-mampir. Kehidupan yang kekal itu di akhirat nanti. Jangan sampai di akhirat kita menyesal. It's okay. Demikianlah dari saya. Ini doanya yang sudah sepuh aja ya. Nah, biasanya kalau doanya itu kan yang ceramah, ini yang udah sepuh aja ya. Wabillahi taufiq wal